Sekarang market-market di Indonesia seperti Pintu, Indodax, Tuku Kripto dan lain-lain itu sudah diawasi Pak oleh OJK dan Bapepti itu. Jadi market-market ini diawasi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Ya, ada kreasi yang ditampilkan, wujudnya ada. Wujud ini bisa dihadirkan. Misal ada karya ini kemudian ditampilkan, dipasarkan di NFT misalnya, non-fungible token itu. Ya, ini kan sebetulnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus ini cryptocurrency ini berlaku. Untuk dipergunakan. Iya, kalau nggak ada itu kan ini nggak bisa dipakai. Betul, ini cryptocurrency ini. Maka medianya, pasarnya dipakai itu NFT itu. Maka dibentuk galeri, dinilai dengan nilai tertentu, tersimpan di blockchain semuanya ini, kan tercatat, nggak mungkin bisa dimanipulasi catatan ini. Ya, catatannya. Dan penting juga dicatat selain itu bahwa bendanya ada, wujudnya ada yang disimpan di galeri ini. Kalau dikeluarkan pun, di print, dicetak, wujud dia ada, terlihat, nampak, bisa dihadirkan. Namun dia harus dinilai, ditukarkan dengan satu mata uang yang ditransaksikan yang wujudnya nggak ada. Iya. Ya. Seperti OpenSea dia pakai Ethereum. Ethereum ada, cuman kan dia nilai-nilai digital aja dituliskan 0, sekian atau 1 Ethereum dan seterusnya, gitu kan? Nah, tapi ketika dimunculkan, dihadirkan, dia nggak punya wujud fisik. Jadi bagaimana menukarkan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Ya, jadi sifatnya hanya semacam orang kontrol aja, ada angka-angka, tapi wujudnya nggak ada gitu. Ya, Anda kan nggak mungkin menukarkan misalnya sesuatu yang wujudnya fisikal ada dengan sesuatu yang nggak nampak gitu. Ya, kan nggak sama. La yastawil bainal insani wa kuntilanak gitu. Anda kan nggak mungkin nukarkan manusia dengan jin, karena nggak serupa gitu kan. Jin kan nggak tampak, manusia ada. Ini ilustrasi gitu kan. Ya, jadi sesuatu ini persoalan. Kalau ini soal bisa selesai, maka aman. Cryptocurrency nggak ada masalah dalam timbangan syariat. Tapi kenapa ulama ini memberikan satu keadaan hukum yang ketat di bidang ini untuk memberikan kepastian yang menjamin kemaslahatan bagi semua pihak? Karena apa yang digunakan dari transaksi keuangan ini maslahatnya untuk semua. Jadi jangan sampai ini punya nanti keuntungan di satu komunitas atau golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya ini, tapi merugikan pada pihak lain yang belum tahu. Iya. Ya. Tiba-tiba 1-2 pihak di endorse seakan-akan punya banyak penghasilan dari situ. Orang tertarik masuk, kemudian dia menyimpan aset, dia bayar, tuh kan. Persoalan cryptocurrency pun kan harus disimpan uang dulu ke situ. Deposit dulu kan. Nah, kemudian ketika mendepositkan uang, depositnya apa jaminan dari situ? Dia simpan di situ. Ya, Anda nyimpan ke blockchain misalnya, sekian ratus juta, sekian miliar, disimpan di situ. Itu kan uang wujud Anda yang ada. Anda serahkan, disimpan di situ. Ya kan? Lalu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya nggak ada. Hanya nama saja. Ethereum. Kemudian macam-macam lagi nih, bentuknya mata uang, macam-macam sebagainya. Mata uang tadi kripto itu. Ya, jadi masalah gitu. Ya, ketika diwujudkan, dia tidak punya muncul wujud, dan persoalannya ketika mau dicetak pun dikembalikan ke mata uang yang ada sekarang. Lalu kenapa tidak menggunakan mata uang yang ada saja? Kan? Karena belum ada yang mau jamin itu saat. Nah, itu persoalannya. Jadi dia tidak ada otoritas yang menjamin keseluruhannya. Kalau masalahnya di situ. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan persoalan ini, selesai babnya. Tuntas, tuntas. Misal dia munculkan ini wujudnya seperti ini. Mata uang cryptocurrency kan macam-macam tuh ya. Yang satu wujudnya begini misalnya, ini wujudnya begini. Lalu punya nilainya sekian. Lalu nilai ini ekuivalen misalnya ya dengan mata uang yang ada, yang sekarang secara fisikal kita dapati sekian. Ya, bahasa gampangnya beginilah, digital, rupiah dalam bentuk digital. Apa gitu kan? Dolar. ini sebenarnya bukan Ustadz Adi Hidayat aja ya. Saya pribadi sangat menghormati beliau atas keluasan ilmunya. Dan yang berbicara kripto haram dengan berbagai alasan itu bukan Ustadz Adi Hidayat saja, termasuk MUI,
Bahkan Pak Syafi Antonio juga mengikuti MUI, kemudian Buya Yahya juga berpendapat haram, sebagaimana para ulama umumnya lah ya. Tapi masalahnya di sini teman-teman, ada yang janggal tuh. Gimana, Pak? Kejanggalannya, saya setiap mendengar alasan atau alibi atau hujah yang disampaikan oleh para ulama kita ini, mereka kayak sudah mempelajari tentang cryptocurrency ini tapi tidak utuh gitu loh, tidak mempelajari secara keseluruhan. Kok bisa, Pak? Terlihat dari beberapa narasinya itu memang kurang mengerti gitu, Bos. Dari berbagai narasinya, dari semua ustadz yang saya dengarkan ya fatwanya, kripto itu enggak seperti itu gitu loh. Lah, Kripto itu iya seperti yang mereka berarti bukan katakan. bukan uang digital kripto itu, Mas. Gini loh ya. Orang kan melihatnya kripto itu hanya angka-angka, Iya. kemudian memakai dalil atau referensi bahwasanya ini barang goib. Orang yang mengharamkan itu cenderung pakai dalil tidak sah jika bertransaksi atau berinvestasi ke barang yang goib gitu. Padahal cryptocurrency ini bukan goib, ini teknologi gitu loh, Bos. Kita beri satu-satu sebenarnya ya. Bitcoin sebagai induknya ada dua versi tuh, ada dua macam bentuk tuh, ada yang koin, ada yang token. Kalau yang koin ini dia mempunyai blockchain sendiri, mempunyai ibaratnya blockchain itu buku kas, buku catatan. Kalau token enggak, dia tidak mempunyai blockchain sendiri, dia numpang ke blockchainnya koin lain tuh, namanya smart contract tuh kayak gitu. Ini apa terus yang dijual oleh cryptocurrency ini? Ya macam-macam. Kripto ini ibarat saham tuh, cuma yang dijual bukan produk-produk terwujud, tapi produk digital. Bitcoin yang awal mulanya muncul itu yang dijual adalah ya teknologi blockchain itu sendiri. Makanya Bitcoin ini ibaratnya emasnya kripto gitu, Bos. Kemudian koin-koin dan token-token yang lain yang sekarang sudah berjumlah ada sekitar 9.000 lebih ya teman-teman ya, di Coin Market Cap tuh, di CMC. Itu mereka mempunyai use case dan teknologinya masing-masing tuh yang dijual tuh. Selain koin meme loh ya. Kalau koin meme memang kalau koin meme seperti Dogecoin atau Shiba Inu itu memang mereka meme gitu loh, nggak punya use case, nggak gitu. punya kegunaan. Beda kalau dengan meme yang sudah Bitcoin, Ethereum. Kalau Ethereum tuh yang dijual adalah koin yang pertama kali mengusung smart contract tuh. Jadi token-token lah. Jadi jika orang ingin membuat token ya yang tidak mempunyai blockchain, dia bisa numpang di blockchainnya Ethereum tuh. Kemudian dia juga punya teknologi DeFi itu, semacam peminjaman. Kayak gitu teman-teman. Terus ada teknologi staking. Staking itu kita membeli sebuah koin atau beberapa keping koin lah ya, kemudian kita taruh di situ, maka koin itu akan bisa berkembang dengan sendirinya. Itu namanya staking. Ada istilah mining, menambang. Penambangan ini adalah memecahkan kode-kode yang ada tuh, kode-kode transaksi yang sudah terbentuk, itu kita pecahkan kodenya dengan menggunakan sistem. Kan itu, Bos, sistem kayak VGA segala macam lah ya, sistem kayak VGA yaitu teknologi semacam mining rig tuh. Itu memecahkan kode-kode. Nah, jika kodenya terpecah, kode transaksinya, itu biaya gas fee itu akan diberikan kepada orang yang memecahkan kode ini. Begitu. Jadi enggak sesederhana yang disampaikan. Jadi yang saya lihat itu keharaman cryptocurrency ini alasannya terlalu ringan, terlalu sederhana itu. Padahal enggak sesederhana itu. Berarti banyak yang belum dibahas di kripto ini tiba-tiba mengharamkan gitu loh, Bos. ya kan, karena mengharamkan secara fisik kan goib toh, Bos. Tadi Ustaz Hidayat membahas NFT itu, non fungible token. NFT ini sebenarnya barang tuh. Ini kan barang ini. Ini NFT ini semacam aset fisik tuh. Jadi begini, teknologi blockchain nih. Anda mempunyai foto. Foto unik lah ya.
Kalau Anda jual foto Anda di platform-platform yang jual beli foto, itu hanya bisa mungkin berharga 1 sampai $100 bisa. Tapi kalau di NFT, Anda daftarkan foto Anda itu di market yang menerima NFT. Gimana caranya? Ya, Anda masukkan foto Anda daftarkan di situ, Anda upload foto Anda, kemudian foto Anda ini didaftarkan di blockchain. Blockchain itu semacam sertifikatnya tuh. Jadi bersertifikat foto Anda itu. Sertifikatnya blockchain. Nah, kemudian dengan membayar gas fee di situ. Gas fee-nya berupa Ethereum biasanya tuh, atau BNB segala macam, banyak lah ya. Nah, di situ karena foto Anda ini sudah di blockchain-kan, maka tidak bisa diduplikat ini. Oh, istilahnya sudah dihakikan gitu-gitu ya? Iya, ini sudah disertifikasi oleh blockchain. Jadi bisa diduplikasikan sebentuk fisik, bisa di print banyak-banyak itu bisa, tapi di dunia blockchain hanya satu itu. Makanya bisa dijual mahal, makanya sampai foto meme seseorang yang lucu-lucuan itu bisa laku miliaran kemarin itu. Tapi ya fluktuatif juga harganya. Yang dijual itu teknologinya. Ada teknologinya yang dijual di situ. Seperti Solana tuh, ada Solana. Solana ini terkenal dengan kecepatan transaksinya, sehingga dia menciptakan kalau nggak salah per detik bisa menyelesaikan sekitar mungkin 16.000 transaksi per detik tuh. Gitu. Kemudian keistimewaan kripto ini teman-teman ya, di situ desentralisasi. Tidak ada pihak otoritas yang bisa mengatur atau mengubah tuh. Jadi paten blockchain ini, tidak mungkin orang akan mengubah data blockchain tuh, nggak mungkin sudah. Kenapa? Blockchain ini sangat terbuka, beda dengan bank-bank konvensional. Kalau bank konvensional, Anda punya rekening ya, Anda punya rekening. Saya tanya kepada Anda, berapa saldo Anda? Oh, rahasia saya, ngapain Anda tahu? Privasi kan gitu. Saya tanya ke pihak bank. Nggak boleh, Bos. Nggak boleh, privasi. Nggak boleh gitu, sudah kode etik gitu. Makanya privasi kan, nggak boleh, aturannya gitu. Ngapain sampai tanya-tanya? Enggak, saya ingin tahu kemana aja ini transaksinya ini. Lo nggak boleh melanggar hukum nanti. Kalau diambil uangnya, maka nggak terbaca tuh transfer kemana, ya kan? Kalau ditransfer ke rekening orang, baru kebaca. Tapi di blockchain, mulai awal Bitcoin itu ditransfer pertama kali ke sebuah wallet ya, sampai sekarang terakhir kali itu semua ada riwayatnya Pak, dan itu tidak bisa diubah. Berarti semua orang tahu gitu Mas? Tahu. Ini tahu. Jadi bisa tahu Bitcoin pertama kali dipindahkan ke wallet ini, alamat walletnya ada tuh, kemudian pindah ke wallet ini, ke wallet ini, ke wallet ini, bisa dilacak. Makanya pencucian uang melalui blockchain ini susah teman-teman. Kemudian Anda transfer ke luar negeri itu ya, membutuhkan beberapa hari dengan biaya nggak sedikit tuh kalau transfer ke luar negeri. Tapi kalau di blockchain Pak, ya 5 menit bisa sudah Pak. Saya transfer ke Amerika umpamanya ya, atau ke Dubai atau ke Turki, 5 menit sampai sudah Pak. Itu teknologi lambat, apalagi kalau Solana tuh cepat kan begitu. Kemudian kalau masalah fluktuatif, kemudian kata Ustaz Hidayat, ada hanya hip karena digembur-gemburkan orang, itu masalah beda. Sama kayak saham kayak gitu. Saham itu ada 3 macam sebenarnya yang berbahaya. Ada saham ekuitas, ada saham goreng-gorengan, ada saham yang red flag tuh. Kalau ekuitas tuh biasanya asetnya sudah mau habis. Ini saham hati-hati kan gitu. Kemudian ada saham yang gorengan. Ya, hanya sekedar FOMO saja. Ini bagus, maka tiba-tiba naik, tiba-tiba langsung turun tuh. Kemudian ada saham yang red flag. Red flag ini sudah ditandai, ini hati-hati dengan saham ini. Kan begitu. Saham ini soalnya bermasalah kan gitu. Jadi, Mas, di kripto juga gitu ada proyek-proyek yang nggak jelas sebenarnya. Jadi Mas, orang main ke kripto atau main ke saham ya, ingin investasi ke sana, itu harus dior teman-teman, harus meneliti sendiri gitu. Jangan karena seseorang ini pernah rugi di kripto kemudian jadi haram tuh, nggak bisa. Berarti perlu dikaji lagi. Nggak dikaji lagi kenapa dia rugi, berarti dia kurang teliti atau gimana kan begitu. Sama kayak ke pasar umpamanya tuh ya kan, sekarang cabai mahal. Semua orang nanam cabai, ketika panen malah murah.
wah saya ditipu nih oleh pasar kan, makanya Iya. dulu rame. Ya bukan itunya, jangan kemudian nggak bisa Anda mengharamkan cabai. Gara-gara cabai ini harganya nggak jelas, nggak bisa dong, kan begitu bos. Kemudian kata Ustaz Hidayat, kecuali jika ada nilai-nilai yang jelas tuh, kayak Iya. rupiah atau dolar, ada pak. Kripto itu ada yang kayak gitu pak, namanya stable coin. Tuh, contohnya USDT, itu stable coin, nggak berubah sudah harganya, ya dolar mengikuti dolar sudah. Ustaz Hidayat menyinggung kecuali dilindungi ada otoritas, Ya, ada otoritas tertentu yang bertanggung jawab. Sekarang market-market di Indonesia seperti Pintu, Indodax, Tuku Kripto dan lain-lain itu sudah diawasi Pak oleh OJK dan Bapeti itu. Jadi market-market ini diawasi. Jadi setiap koin atau token yang baru itu akan dikaji oleh pihak otoritas pemerintah. Kayak gitu. Dan kabar terbaru tuh sekarang FIT ya. FIT Amerika itu sekarang sudah melegalkan Pak. Gitu. Jadi negara mau nggak mau ini harus mengikuti karena apa? Komunitasnya sudah besar. Kripto ini dari 8 miliar orang ini dari 8 miliar manusia yang ada di dunia ini sudah sekitar 560 juta orang yang terjun ke dunia cryptocurrency karena kemajuan teknologi itu nggak bisa dibendung. Itu tugas kita sebagai orang Islam harus mendalami juga. Itu minimal menurut saya ya, sebelum mengeluarkan fatwa minimal terjun dulu. Kalau nggak mau rugi ya di USDT itu nggak bakal rugi di situ karena harganya nggak bakal naik, nggak bakal turun. Ya kayak dolar itu sudah USDT. Cryptocurrency itu apa? Kripto adalah kriptografi, currency adalah mata uang. Kriptografi adalah kode-kode ya, angka-angka yang diinskripsi itu menjadi sebuah kode-kode rahasia tuh kan begitu Pak ya. Kemudian berbasis blockchain, itu teknologinya seperti itu. Nah, ini pengetahuan sedikit saya mengenai cryptocurrency, dan ketika saya melihat fatwa-fatwa seperti ini saya jadi janggal gitu loh, kenapa masih ngambang gitu loh. Jadi data yang saya dengar dari ustadz-ustadz ulama-ulama kita yang mengharamkan itu masih mentah. Saya pikir itu masih mentah karena kripto nggak kayak gitu, banyak macamnya kayak gitu. Itu saja teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.